Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Cidisma Novus sebagai moderator pada kesempatan presentasi kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang mini project dan juga case method dari MTQ Aceh. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan rekan-rekan satu kelompok dengan saya. Yang pertama ada Amira Fatini Boru Pasaribu, selanjutnya ada saya sendiri, Cidisma Novus, kemudian ada Makfirah MZ, kemudian ada Putra Balkis, dan yang terakhir ada Komaria Nisa Khairiyah. Baik, langsung saja. Yang pertama ada kendala komunikasi dalam proyek. Kendala komunikasi dalam proyek adalah hambatan atau masalah yang muncul ketika proses penyampaian informasi antara anggota tim tidak berjalan lancar. Pada proyek MTQ kali ini, komunikasi yang tidak efektif menyebabkan berbagai tugas dan peran dalam tim menjadi tidak jelas atau bahkan terhambat. Kegagalan komunikasi bisa berarti adanya informasi penting seperti instruksi kerja, perubahan jadwal, ataupun laporan kemajuan yang tidak sampai kepada anggota tim yang membutuhkan, sehingga pekerjaan bisa tertunda, salah, ataupun bahkan tidak sesuai target. Komunikasi yang buruk dapat menimbulkan miskomunikasi, kesalahpahaman, dan konflik internal. Anggota tim berisiko bekerja secara terpisah tanpa koordinasi yang jelas, dan hasil akhirnya tim menjadi tidak produktif, tujuan proyek tidak tercapai, dan juga kualitas output menurun. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama ada dokumen yang tidak tersampaikan. Nah, sering terjadi dokumen seperti laporan, notulen rapat, ataupun instruksi kerja yang tidak didistribusikan dengan baik kepada anggota tim yang membutuhkannya. Hal itu menyebabkan keputusan yang diambil tidak berdasar data terbaru, kemudian tugas bisa terlambat atau keliru, dan anggota tim merasa tidak dilibatkan. Selanjutnya ada permasalahan jadwal yang tidak terlihat. Nah, jadwal kegiatan, deadline, ataupun pertemuan penting sering kurang jelas, berubah tiba-tiba ataupun hanya sebagian tim yang mengetahuinya, yang mengakibatkan banyak anggota tidak siap mengikuti jadwal, terjadi keterlambatan tugas, dan perencanaan proyek yang menjadi kacau. Kemudian ada konflik peran. Pembagian tugas dan tanggung jawab dalam tim tidak dilakukan secara tegas. Ada anggota yang tugasnya tumpang tindih, tidak tahu siapa yang melakukan apa, atau ada area kerja yang justru menjadi tidak ada penanggung jawabnya, yang mengakibatkan kerja tim jadi tidak efisien, bisa menimbulkan perselisihan, dan beberapa tugas penting dibiarkan ataupun terlewatkan. Selanjutnya, ada akar masalah kenapa proyek jadi berantakan. Yang pertama, tidak ada raci. Jadi gini, di proyek ini nggak ada pembagian peran yang jelas. Siapa yang harus ngerjain apa itu nggak ada ditentukan. Akhirnya tugas saling lempar, ada yang double kerja, ada yang malah nggak dikerjain. Tim jadi bingung nih, dan progres proyek itu ikut terhambat. Yang kedua, kurangnya rencana komunikasi. Tim ini nggak punya aturan komunikasi yang jelas, informasi suka telat nyampe, atau bahkan nggak nyampe sama sekali. Makanya akibatnya itu sering terjadi salah paham dan kesalahan pas eksekusi di lapangan. Yang ketiga ada format laporan tidak standar. Laporan dari tiap anggota beda-beda bentuknya, jadi susah buat ngebaca dan mengevaluasi progres. Akhirnya pengembalian keputusan jadi lambat karena datanya nggak rapi dan tidak seragam. Slide selanjutnya yaitu solusi yang diusulkan atau kita bilang cara kita benerin masalahnya. Yang pertama itu rencana raci. Kita buat raci supaya pembagian tugas jelas. Jadi setiap anggota tahu nih siapa yang bertanggung jawab, siapa yang bantu, siapa yang harus dikasih info, dan siapa yang cuman perlu dipantau. Dengan pembagian seperti ini tuh kerjaannya jadi lebih rapi dan efisien. Yang kedua ada rencana komunikasi. Kita bikin nih aturan komunikasi yang lebih terstruktur, misalnya pakai WhatsApp untuk info cepat, Google Drive untuk dokumen, dan meeting rutin untuk update. Dengan alur komunikasi yang lebih jelas, informasi bisa sampai ke semua orang tanpa ada yang ketinggalan. Yang ketiga, template laporan. Kita kasih format laporan standar supaya semua orang ngisi laporan dengan bentuk yang sama. Ini bikin pengecekan progres jadi lebih gampang, datanya rapi, dan keputusan bisa diambil lebih cepat.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang deskripsi mini project IT. Pada mini project ini, kami melaksanakan program pelatihan IT untuk siswa SMA. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperkenalkan siswa pada dasar-dasar teknologi yang sering digunakan dalam aktivitas belajar maupun kehidupan sehari-hari. Pelatihan ini mencakup beberapa materi utama seperti pengenalan perangkat komputer, penggunaan software perkantoran seperti Microsoft Word dan Excel, serta pengenalan etika digital. Kami ingin memastikan peserta memahami bukan hanya cara pemakaian komputer, tetapi juga bagaimana menggunakan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab. Secara keseluruhan, mini project ini dirancang untuk melatih kemampuan dasar IT yang nantinya bisa mendukung proses belajar para siswa dan memberikan gambaran tentang penggunaan teknologi secara profesional. Baik, selanjutnya tentang aktivitas mini project atau tahapan project. Dalam pelaksanaan mini project ini, ada beberapa tahapan penting yang kami jalankan. Pertama, kami mulai dengan menyusun materi pelatihan. Kami menyesuaikan isi materi agar mudah dipahami oleh siswa SMA, termasuk contoh latihan dan langkah penggunaan aplikasi. Tahapan berikutnya adalah koordinasi dengan pihak sekolah. Koordinasi ini mencakup konfirmasi waktu, jumlah peserta, kebutuhan teknis seperti ruang kelas dan perangkat, serta penyesuaian jadwal yang sesuai dengan kegiatan sekolah. Setelah itu, kami juga menyiapkan modul pelatihan agar peserta bisa mengikuti materi secara terstruktur. Modul ini berfungsi sebagai panduan selama pelatihan berlangsung dan bisa dipelajari kembali oleh siswa. Dengan menjalankan tahapan-tahapan tersebut, pelaksanaan pelatihan bisa berlangsung lebih terarah dan sesuai dengan target pembelajaran. Selanjutnya, tentang raci singkat atau peran dan tanggung jawab. Untuk memastikan mini project berjalan efektif, kami menyusun struktur raci. Struktur ini sangat penting agar setiap anggota tim memahami peran masing-masing dan tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan. Pertama ada tim materi yang bertanggung jawab menyusun isi pelatihan, mempersiapkan contoh, serta memastikan materi mudah dipahami peserta. Kemudian bagian humas yang berperan dalam komunikasi eksternal seperti menghubungi pihak sekolah, memastikan informasi tersampaikan dengan jelas dan menjaga hubungan antar pihak terkait. Selanjutnya ketua tim yang memimpin keseluruhan pelaksanaan proyek. Ketua bertanggung jawab mengambil keputusan, memantau progres, dan memastikan seluruh anggota bekerja sesuai peran masing-masing. Terakhir ada tim dokumentasi yang mengumpulkan data kegiatan, foto, video, serta menyusun laporan akhir mini project. Dengan pembagian raci ini, alur kerja menjadi jauh lebih teratur dan setiap anggota dapat fokus pada tanggung jawabnya. Baik, saya akan melanjutkan tentang rencana komunikasi dan pelaporan. Dalam proyek ini, rencana komunikasi disusun untuk memastikan seluruh informasi dapat tersampaikan secara cepat, jelas, dan merata ke setiap anggota tim. Komunikasi harian dilakukan melalui WA Group agar koordinasi dapat berlangsung secara real-time. Google Drive digunakan sebagai pusat penyimpanan dokumen sehingga materi, jadwal, dan laporan dapat diakses kapanpun oleh seluruh divisi. Untuk kebutuhan komunikasi formal dan pengiriman laporan, tim menggunakan email. Selain itu, ketika diperlukan pembahasan mendalam atau evaluasi bersama, rapat dilakukan melalui Zoom. Dengan alur komunikasi yang terstruktur ini, proses komunikasi dapat berjalan lebih efisien dan meminimalisirkan risiko miskomunikasi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang format laporan harian. Setiap divisi diwajibkan membuat laporan harian sebagai bentuk dokumentasi perkembangan kegiatan. Laporan ini memuat 4 komponen utama, yaitu proses kerja yang telah dicapai, kendala yang muncul di lapangan, solusi atau tindakan cepat yang telah dilakukan, serta rencana kerja untuk hari berikutnya. Format ini disusun agar laporan menjadi seragam dan mudah dipahami. Dengan adanya laporan harian yang terstandar, tim dapat memantau perkembangan proyek secara lebih sistematis dan mengevaluasi permasalahan dengan cepat. Selanjutnya, saya akan membahas tentang mitigasi risiko dalam proyek. Mitigasi risiko diterapkan sebagai langkah antisipasi agar proyek tetap berjalan lancar meskipun menghadapi kendala.
Upaya mitigasi yang dilakukan meliputi konfirmasi ulang jadwal sebelum pelaksanaan kegiatan, memastikan kesiapan perangkat dan sumber daya, serta menetapkan target mingguan untuk menyelesaikan materi dan persiapan teknis lainnya. Indikasi ini membantu tim mengurangi potensi hambatan yang mungkin terjadi dan menciptakan kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi perubahan situasi di lapangan. Baik, slide selanjutnya yaitu rencana kontingensi yang solid atau rencana cadangan kalau ada masalah. Nah, jadi rencana kontingensi itu sebenarnya simple. Ini adalah plan B kalau tiba-tiba terjadi masalah di proyek. Jadi, tim nggak panik dan tetap bisa jalan terus. Dalam proyek ini, tim harus siap dengan beberapa hal. Yang pertama yaitu personel cadangan. Jadi kalau ada anggota yang nggak bisa ikut, entah sakit atau ada urusan mendadak atau bahkan kendala lain, ada orang yang menggantikan yang sudah disiapkan. Jadi pekerjaan itu nggak berhenti gitu aja. Yang kedua yaitu penjadwalan ulang. Kalau ada tugas yang telat atau ada hambatan di lapangan, tim harus siap mengatur ulang jadwal. Ini penting biar proyek tetap on track walaupun ada gangguan. Yang ketiga yaitu penambahan dokumentasi. Kalau ada perubahan atau kendala, semuanya harus dicatat. Dokumentasi tambahan ini bikin tim mudah menyesuaikan rencana dan tetap jalan sesuai tujuan. Intinya, rencana kontingensi ini memastikan proyek tetap berjalan meskipun ada hal-hal tak terduga di lapangan. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Secara keseluruhan, mini project ini bisa berjalan dengan baik karena tim mempunyai struktur kerja yang jelas, komunikasi yang rapi, dan kesiapan yang menghadapi masalah. Semua ini bikin proyek lebih teratur dan meminimalkan hambatan yang mungkin muncul. Mini project ini berhasil karena RACI disusun dengan jelas, jadi setiap orang tahu tugasnya. Yang kedua yaitu komunikasi terkoordinasi, informasi cepat sampai dan gak ada salah paham. Yang ketiga yaitu SOP laporan diterapkan, jadi laporan konsisten dan mudah dibaca. Yang keempat yaitu mitigasi risiko disiapkan, sehingga masalah bisa diantisipasi sejak awal. Yang kelima yaitu contingency plan tersedia, jadi kalau ada kendala tak terduga, tim tetap bisa lanjut tanpa henti. Jadi dengan semua itu, proyek bisa selesai lebih efektif dan hasilnya sesuai harapan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.